Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Imam Ghazali dalam kitab Ihya itu menyebutkan bahwa kita manusia ini selalu butuh kepada Allah dan Rasulnya, khususnya butuh rahmat dan ridhonya. Untuk memudahkan hal itu bisa memperoleh rahmat dan ridhonya adalah butuh syafaat atau pertolongan Rasulullah SAW. Mengapa dikatakan selalu butuh? Karena butuh itu nanti
juga mengalami hidup dan mati. Tumbuh-tumbuhan dan pepohonan juga mengalami hidup dan mati. Tetapi tiga istilah hidup dan mati yang dialami oleh manusia, binatang, dan pepohonan ini berbeda. Kalau pohon-pohonan hidup, yaitu artinya basah dan bisa berkembang semakin besar, kemudian mati, kering, selesai, tidak ada urusan apa-apa. Matinya pohonan, selesai, tidak ada kehidupan berikutnya sama sekali, tidak ada barzah dan seterusnya. Beda lagi dengan hidupnya binatang. Kalau binatang itu hidup, kemudian mati, matinya binatang ini tidak menghadapi kehidupan barzah, tidak ada pertanyaan mungkar nakir, tidak ada. Sampai nanti hari kiamat, trompet pertama ditiup, tidak ada apa-apa. Baru trompet kedua ditiup, itu binatang dibangunkan bersama-sama manusia menghadapi hari ba'ats. Untuk apa? Yaitu binatang juga menghadapi namanya kisos. Jadi ditemukan di sidang antara binatang yang mendolimi, yang menyakiti kepada temannya dan dibalas. Selesai, dijatuhi sanksi, baik yang mendolimi ataupun yang didolimi, dijadikan terbunuh. Ini yang diterangkan dalam juz amma. Yauma yarul mar'u ma qaddamat yadahu wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Di dalam ayat itu ada kalimat wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Jadi kalau kita terjemah, hari kiamat adalah hari di mana semua manusia melihat balasan apa yang akan dihadapi. Amal ibadah akan mendapatkan nikmat apa, maksiat dan kekufuran akan menghadapi siksa apa. Nah, pada saat itu ketika binatang dijadikan terbu, orang kafir melihat dijadikan terbu selesai. Tetapi manusia tidak ada selesainya. Setelah di kiamat itu disidang, dibalas atau dikisos, kemudian dihisab, ditimbang. Masih ada kehidupan berikutnya, harus melewati
bisa hidup di alam barzakh, hidup kembali dengan jasadnya, dikubur mungkar nakir juga dengan jasadnya. Ini pernah Nabi Ibrahim alaihissalam itu tafakkur, mikir-mikir, berangan-angan tentang bagaimana caranya Allah menghidupkan orang mati besok pada hari kiamat, hidup kembali roh dan jasadnya utuh lagi. Akhirnya apa kata Allah? Asalnya Nabi Ibrahim itu tafakkur. Isi tafakkurnya kaifa tuhyil mauta. Ya Allah, bagaimana caranya panjenengan menghidupkan orang mati yang sudah bertahun-tahun sudah hancur, tidak ada bekasnya sama sekali. Allah bertanya pada Nabi Ibrahim, awalam tu'min, apakah kamu belum beriman? Nabi Ibrahim menjawab, bala walakin liyatma'inna qalbi. Sampun beriman ya Allah, tetapi saya bertanya seperti ini agar hati saya menjadi tenang, tumaknina, tenang. Akhirnya apa kata Allah? Ambil 4 macam burung, fakun arba'atan minat bayi. Ambil 4 burung. Kalau sekarang mungkin ambil bebek, ayam, burung merpati misalnya, burung emprit misalnya. 4 burung itu disuruh sembelih dan dipotong-potong kecil. Kalau sekarang mungkin disembelih, dipotong-potong. Kalau sekarang mungkin dijus sekali biar hancur. Lalu taburkan ke gunung-gunung, taburkan ke gunung-gunung. Selesai, kemudian suruh manggil. Misalnya bebek dipanggil, bebek itu datang utuh aslinya sebelum dihancurkan. Ayam datang utuh, kemudian merpati utuh seperti semula. Nah, itulah kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak ada sulitnya bagi Allah. Walaupun orang mati jasadnya itu dikubur, dibakar di air keras, bahkan didiamkan di rumahnya misalnya, tidak sulit bagi Allah ketika mengembalikan ruh dan jasadnya untuk menghadapi pertanyaan mungkar nakir, melakukan langsung utuh. Jasadnya ditinggalkan itu bisa saja Allah membuat yang persis atau bagaimana caranya. Jadi itulah kekuasaan. Nah, dari 3 macam hidup manusia yang sangat berbeda dengan hidupnya binatang dan tumbuh-tumbuhan itu, artinya manusia ini baru benar-benar sadar kalau sudah pindah pada kehidupan alam kubur atau barzakh, lebih-lebih di hari kiamat, lebih-lebih nanti di surga atau neraka. Sadar betul kalau kita manusia ini adalah sangat membutuhkan rahmat dan ridho
yang menentukan nikmat dan tidaknya itu ibadah kita yang diterima oleh Allah. Makanya ada kalimat di kitab Ihya itu, an-nasu niyamun wa idza matu intabar. Manusia ini ketika hidup, apalagi tidak beriman, badan sehat, kemudian harta banyak, apalagi mangkat, itu lupa kepada Allah dan Rasul. Saya tidak usah kata yang bilang, tidak usah sholat, sudah rizki lancar, bahagia saja. Akhirnya kesimpulannya untuk apa sholat, untuk apa ibadah. Nah kebutuhannya di alam barzah beda. Kalau di dunia ini memang diuji beriman dan taat kepada Allah apakah tidak. Ujiannya ini mulai usia karir sampai mati, diuji. Siapa yang beriman dan beramal soleh, ini yang nanti diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, kehidupan mulai balik sampai mati, ini kata Imam Ghazali, orang akan beribadah pada Allah itu diuji, dihadapkan dengan 4 hal. Kita ini ditugasi untuk bertakwa, untuk taat. Ya selama ini, selama mulai balik sampai mati, seberapa baik tingkat ketakwaannya, tingkat taatnya kepada Allah, dihadapkan dengan ujian ngadepi kesenangan dunia. Jadi hidup di dunia dihadapkan dengan berbagai macam kesenangan. Dan namanya hidup di dunia ya bodoh dunia. Tetapi tugas kita itu memilah mana kesenangan dunia yang tidak melupakan kepada Allah. Itu aja. Boleh hidup kaya, tetapi kekayaan yang tidak melupakan kepada Allah. Boleh hidup pangkat, tetapi pangkat yang tidak menjauhkan dari Allah. Boleh cari kesenangan asalkan tidak dilarang oleh Allah. Itu jadi namanya memilah mana kesenangan dunia yang dilarang, mana yang melupakan Allah, dan mana yang tidak. Nah, selama di dunia ini tidak berlawanan dengan larangan Allah, bahkan diperintah, ya boleh. Silahkan cari rezeki yang halal, cari, buat dapat banyak, alhamdulillah. Silahkan buat rumah, walaupun mewah tidak apa-apa, tetapi walaupun mewah, rumahnya menjadi tempat taat kepada Allah. Itu yang harus dipilih.
kesenangan itu melupakan Allah, tidak boleh. Karena mobilnya baru, akhirnya keliling, tidak usah sholat, tidak usah ngaji, hanya nggak boleh. Karena hartanya banyak, sibuk ngurusi sampai tidak beribadah, ini tidak boleh. Yang kedua, rintangan ibadah menuju surga itu, manusia hidup ini dihadapkan dengan pertemanan al-khalqu, hidup bersama masyarakat, hidup bertetangga, hidup berteman, hidup juga bersaudara, ada dulur-dulur. Nah, ini harus memilih mana teman yang menjauhkan dari Allah, itu ya sekedar kenal tetapi tidak diakrabi. Tetapi mana teman yang membantu kelancaran ibadah kita, peningkatan takwa kita kepada Allah, itu yang diperbanyak. Dan banyak teman baik itu, banyak teman baik itu nanti akan bermanfaat di akhirat. Jadi ada hadis, inna ahlal jannah idza dakhalul jannah walam yajidu ashabahu. Penduduk surga itu ketika masuk surga kemudian kok tidak menjumpai teman-teman alladzina ma'ahum ala khairin fid dunya. Masuk surga mencari temannya dulu, teman berjamaah saya itu mana, teman ngaji saya itu mana, kok tidak pernah ketemu. Lah begitu tidak pernah ketemu dengan teman baiknya, fa innahum yas'aluna anhu rabbal izzah. Mereka bertanya kepada Allah, ya Allah, saya dulu punya teman ngaji namanya ini, siapa? Mana itu? Saya dulu punya teman berjamaah, teman beribadah haji, teman umur, itu mana kok saya tidak pernah ketemu. Ini penduduk surga bertanya kepada Allah, ya Rabbi wahai Tuhanku, lana ikhwanun kanu yusalluna ma'ana. Kami dulu di dunia punya teman sholat berjamaah, wa yasumuna ma'ana, juga pernah berpuasa bersama. Lam narahu, saya belum pernah ketemu sekarang di surga. Akhirnya Allah Ta'ala menjawab dalam hadis ini, jawabannya idhabu linna wa akhriju man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin minal iman. Akhirnya orang itu diizini
diizini untuk menolong temannya yang ada di neraka dikarenakan dosanya. Ini yang disebut dengan syafaatnya orang mukmin. Kalau dalam hadis lain, istaghfiru minal ikhwan. Hidup ini perbanyak dari teman baik. Kenapa? Fa inna likulli mu'minin syafa'atan yaumil qiyamah. Karena setiap orang mukmin itu akan diizini untuk menolong teman. Jadi ini ujian dalam kehidupan dunia. Yang pertama, jangan lupa kepada Allah dikarenakan kesenangan dunia. Kesenangan dunia itu tidak harus ada. Orang nuruti nafsu, tidak punya apa-apa, tapi nuruti kesenangan. Sana ada kesenangan, terus keliling, tapi cari kesenangan, lupa sholat dan lain sebagainya. Boleh. Yang kedua, silakan berteman, tetapi cari teman yang tidak melupakan kepada Allah. Nah, yang ketiga ini ujian menghadapi bisikan setan, asyaiton. Orang akan ibadah itu ada rintangan namanya bisikan setan. Semua orang akan ibadah itu ada bisikan, nanti dulu itu namanya taswif. Dalam hadisnya disebutkan at-taswif min syi'ari syaitan. Bisikan menunda-nunda kebaikan itu adalah syiarnya syaitan. Yulqihi ala qulubil mu'minin, selalu disampaikan ke semua hatinya orang yang beriman. Banyak orang itu ingin berbuat baik, tapi belum terlaksana. Ingin, tapi belum terlaksana. Kenapa? Karena kalah dengan bisikan taswif itu. Ada orang itu mulai dulu ingin istiqomah ke masjid, ingin ikut pengajian, ingin sholat Tuhan, tapi ingin 3 tahun yang lalu sudah ingin, tapi sampai sekarang belum terlaksana. Kenapa? Karena kuatnya bisikan taswif. Nanti dulu. Ini kalau ditanya kapan kamu mau istiqomah ke masjid, nunggu setelahnya hari raya. Setelah hari raya selesai, nanti dulu. Terus nanti dulu. Itu namanya taswif. Ada malam hari ingin tahajud, alarmnya ya dibunyikan jam 2:30, bangun 2:30. Tapi apa kata saya? Begitu lihat jam 2:30, subuhnya itu jam 4, langsung keluar 1 jam setengah. Tidur lagi saja sebentar.
Yang keempat rintangannya itu nafsu. Kalau nafsu itu wan nafsu katifli intuhmilhu syabda'ala hubbir wadu'i wa intabtimhu yang pagi. Atau ada dalam Al-Quran wa ma ubarri'u nafsi inna nafsa la'ammaratu bisu. Nafsu itu al-ammaratu bisu, selalu menyuruh berbuat jelek. Inginnya itu menuruti kesenangan, sampai diistilahkan nafsuka lantushka. Nafsumu itu tidak pernah kenyang. Nafsu itu gak pernah kenyang, cari kesenangan terus sampai fisiknya gak kuat itu. Kadang belum sadar kapan sembuh, akan cari kesenangan lagi, bukan tunjuk. Ada nafsu keliling sampai kesenangan, semua ditinggalkan. Nah, nafsu itu kalau suruh milih, misalnya berbuat baik apa jelek, ya jelas milih yang jelek. Walaupun yang perbuatan jelek itu mengeluarkan biaya, cari yang jelek. Ada maksiat bayar, ada ibadah tidak bayar, itu bayar. Ke masjid gratis tidak bayar, cari maksiat ada karcisnya misal bayar gratis. Ada ibadah berat pahalanya besar, ada ibadah kecil, pilih kecil, itu nafsu. Nah, jadi empat kerintangan ini ibarat hidup di dunia ini nyetir, seperti orang nyetir. Mana yang dipilih, mana yang dihindari, itu nyetir. Nah, baru terbukti nanti di hari kiamat itu
untuk menghadapi pertanggungjawaban. Setelah dikirim melihat Allah, semua melihat Allah, yang beriman ataupun yang tidak beriman. Nah, ketika hari kiamat melihat Allah, ada yang bertanya kepada Rasulullah, apakah tidak berdesakan Rasulullah ketika kita besok hari kiamat melihat Allah? Jawaban Rasulullah, apakah kamu kalau melihat bulan itu pernah melihat bulan berdesakan? Ya tidak, semua kelihatan dengan jelas. Dan pada saat itu manusia yang banyak bermaksiat, yang punya salah pada Allah itu ketakutan. Jadi orang salah ketemu itu ketakutan. Namanya wujuhun yauma idzin khashi'ah. Hari kiamat orang yang melanggar syariat Allah ketakutan. Ada wujuhun yauma idzin na'imah, yang taat senang. Setelah itu kemudian menghadapi as-su'al, sidang, lalu hisab, kemudian mizan, ditimbang. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menguatkan iman kita, menguatkan iman kita, menguatkan istiqomah kita, dan lulus di dalam menghadapi ujian, yaitu 4 macam rintangan menghadapi kesenangan dunia. Kita tetap istiqomah beribadah pada Allah Subhanahu wa ta'ala, menghadapi manusia yang bermacam-macam, kita tetap taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak mempan dibisiki oleh setan dan nafsu. Kita harus istiqomah, dan mudah-mudahan sampai akhir